pesawat yang membawa para pasukan terbaik di grup A sudah terbang dan mengarah dari kiri ke kanan bagian Yes, atas. betul. Kita akan melihat siapakah yang akan menjadi 12 tim terbaik dan akan lanjut ke babak berikutnya. Dan siapakah tim yang akan mendapatkan Championess di match Yes. pertama kita Bu. pada malam hari ini. Ya, langsung saya diamankan posisinya dari Gendeng. Di sini Gendeng. Turunnya di sini Karnaval. nih, Karnaval. Tunggu ketemu sama Jordi nih berantem Ya. nih hari-hari di sini ntar nih dia nih. Berani ya di sini dia turunnya. Iya, soalnya berani di sih. grup ini emang kayaknya nggak ada yang turun di Karnaval deh. Yang kita lihat, yang kita tahu juga Karnaval salah satu tempat yang ya Highlight asik lah. juga. Highlight juga untuk di loot. Oh, sedikit pergantian cuaca. Iyalah, tadi sunset udah Iya. macam orang mau bucin. Kasih yang terang lah. Pak, ini Pakai Patem, border tuh biasanya live streamingnya. Hitam-hitam. Patem kesian kan. Mau nembak musuhnya rabun nih. Iya, kagak ada. Padahal kalau Patem bukannya yang mataharinya ketawa mulu. Matahari ketawa mulu grafiknya. Matahari ketahu mulu. Mataharinya ada logo komunitasnya. Iya. Hujannya kotak. Hujannya kotak. Hujannya 2x2. Iya. Kartun. Kartun. Ini kalau jalan nih bunyinya tok. Kalau nge-kill orang headshot gitu. Ada bunyinya gitu. F nampak ya. Bertemu dengan Kelar. CL. Kita lihat CL Ryu dan berhasil saya dilumpuhkan 3 orang dari FZF dan 1 orang dari CFL Ryu di sini. Ming harus saja dilumpuhkan dan kita lihat apakah bisa di sini untuk mengembalikan keadaan dari CFL. Di sini terhilang banyak pemain, dilumpuhkan saja di awal belum memiliki. Lah, kok Jangan di end dong, temennya sendiri. Weh. kok temennya di end? Oke, strategi mungkin. Maksudnya lihat. strategi dari mananya gitu temen Strategi di end, bro? dari kesalahannya dia supaya abis ini ya udah nggak usah ikut lagi aja gitu. Nah, itu temennya di end loh, itu Kenapa bisa temennya di di revive end loh itu? buat fight. Kenapa itu? Oh iya Kavel Ryu ya, padahal Kavel Ryu nih apa dari harusnya Ryu nih, Kavel Ryu nih orang udah lumayan aktif juga di perang gitu. Kita lihat di Uber saja di sana. FZF lari saja terbirit-birit, dikejar, masih dikejar oleh LRZ di sana. Kita lihat low sekali, apakah bisa untuk kabur? Dan yes. Masih bisa kabur, sangat disayangkan Ganekei. Sudah memulangkan teman sendiri 1 orang dan masih bisa kabur Rugi. dari LXZ di sini. Apa yang terjadi dengan Kavel Ryu nih tadi? Apakah ada miskomunikasi atau mungkin Internal kah? ngamuk kah? Ngamuk kah? Teriak-teriak di Discord. Ya udahlah, males gua. Kenapa Kavel Ryu nih? Masalahnya Kavel Ryu nih kita udah tahu nih ada Ming juga. Maksudnya aja ya. Iya. Gitu-gituan Ada-ada aja lah ya. Fresh Boy El Patron. Ada yang godmother tuh anaknya. Iya. Oh. Ininya saudaraan dia katanya sama Jen El Patron, saudaranya. Keluarga El Patron dia emang luar biasa lah. Luar biasa. Penghasil ini ya, penghasil Apa? apa ya? Uploader TikTok Upload. ya luar biasa. Kalau Fresh Boy uploadnya montek mulu, ya kan. Kalau Godmother gue nggak tahu deh, cuma kadang lewat juga VT-nya di gue. Ada aja yang diupload. Dan kita lihat di sini dari Gendeng Hopkins nampaknya kembali menabrak di sini. Ditabrak saja oleh anak-anak Dunklehead 2, menahan saja di sini kita lihat di bagian atas paling depan. Apakah bisa di sini di defend? Nampaknya tidak, kabur untuk kali ini dari Gendeng Hopkins, memilih untuk melawan Ganekei. Low saja di sana kita lihat bersama-sama. Dilawan saja di sini. Apakah bisa untuk dilawan? Dan yes, DNKW berhasil men-take down Madland di sana. Apakah ini akan menjadi kunci kemenangan di sini untuk anak-anak Gendeng Hopkins yang sudah mencicil 1 orang. Kita lihat bersama-sama mulai maju, mulai pede, naik saja ke bagian atas, menembak kembali Tony, berhasil men-take down
Malika di sana. Kita lihat low saja di sini apakah bisa dan yes di take down lagi 3 orang ter-take down Ganekei, 4 orang ter-take down berbahaya hanya tersisa 1 saja. Apakah ini kesalahan yang dilakukan oleh Lil Jonar? Yes, betul sekali tersisa di situ sepertinya Lil Jonar harus ter-take down dan harus dipulangkan dari Dunkel Head tim 2 di sini merupakan keberuntungan untuk Gendeng Hopkins yang nampaknya tidak ada kata mundur, senjata makan tuan untuk anak-anak dari Dunkel Head 2 nampaknya ingin melakukan rush tapi malah dibalikan tidak mundur ternyata dari anak-anak Gendeng malah memilih untuk melawan dan meladeni apapun yang memang terjadi dan ya juga gitu jiwanya gitu Bang. betul. Dan kita lihat di sini nampaknya bertemu saja Sofanya dengan juga Rex 2. Baboy di sini berputar-putar bersama Nema. Coba untuk mencari momentum untuk bisa menabrak di sini. Ada yang on foot dan nampaknya dari Baboy turun saja ke bagian bawah. Coba mengejar Bogit di sana yang masih berputar-putar sedikit terpencar dari teman-temannya. Kita lihat Bogit di sini mau saja ditabrak tapi sudah on foot beberapa. Hans sudah on foot di sini kita lihat ditabrak saja. Sepertinya tidak ada yang kena dan kita lihat Hans nampaknya berbahaya di sini. Baboy sudah turun menggunakan shotgun di sini. Apakah bisa Baboy dan Hans di sini untuk berduel? Kita lihat Baboy low saja, Hans juga low. Kita lihat ditinggal saja oleh Baboy di sini mencoba untuk tetap stick together. Kita lihat berhasil dilumpuhkan. Bogit berhasil melumpuhkan Nema. Phoenix berhasil melumpuhkan Amethyst di sini. Hans juga berhasil melumpuhkan Baboy. Kita lihat Phoenix lagi dan wow Ganekei. Sofanya berhasil memenangkan pertarungan melawan Rex 2. Tupac dan kawan-kawan dipulangkan di hashtag 15 by Sofanya. Ini loh yang ditunggu-tunggu loh, yang seperti ini. Dan kita lihat di sini dari Crusher apakah masih bisa konsisten. Dan kita lihat Snorlax di sini nampaknya bertemu saja dengan Rex 1. Kenzo di sana harus saja ter-take down dan dipulangkan saja kepada Snorlax di sini. Kembali ke dalam lobby. Nampaknya redemption match Ronin dibantu saja oleh Ogi yang sedang melakukan patching up kembali, melakukan healing. Berhasil saya di take down lagi kali 2 untuk Snorlax, sangat baik di sini. Lagi-lagi dari Nirwana Kerta Vendetta Ganekei. Yes, kalau kita lihat di sini dari anak-anak Nirwana kita lihat benar-benar tajam sekali. Masih dengan permainan yang sama, cuman kalau gue lihat sih justru ya anak-anak Nirwana Vendetta ini walaupun dengan roster yang sama masih ada yang sedikit berkurang dari gameplaynya dia sih. Walaupun dia tetap agresif. Banyak gitu. ganti nama, ganti nama. Maksudnya ada ya gue terus terang Bodek. Kalau kita lihat di situ sekarang semenjak emang timnya sama Cisun ya hancur-hancuran dia. Makanya dia calon prospek nih Nek. Udah lu bidik-bidikin ya Bang ya, pantas. Orang-orang yang bisa lu bacain orang-orang yang udah lu bidikin ya. Udah calon prospek. Iya maksudnya calon. udah poin aja gitu. Suka gitu sama Godek kan. Iya. Mantap cuma gak banyak tingkah Gak gitu. banyak Masih tingkah, bisa diatur betul. makanya calon prospek lah gue bilangnya. Iyalah. Dan ini dia kita lihat dari Rich Boy. Nampaknya bertemu kembali dengan anak-anak dari Kavel Ryu di sini. Kita lihat dipimpin oleh Kang Badut tapi berbahaya di bagian depan sudah ada Black Swan yang menunggu juga. Tabrak saja di sini Ganekei harus saja terlumpuhkan. Dan di bagian depan seberang mereka sudah ada yang membidik juga dan menembak saja. Kang Badut langsung memulangkan Capo kembali ke dalam lobby Ganekei. Ternyata Black Swan sudah berada di high ground di sini. Apakah Rich Babies di sini bisa mengamankan dirinya? Tapi nampaknya masih memantau juga walaupun kita lihat sudah ada satu pecah ban di situ dari Rich Babies. Tidak mau terburu juga dari Black Swan, tidak mau overcommit tapi sudah bertemu di sini anak-anak Kerta Different. Tolova bersama Nirwana tim 1 di sini Ogi yang sudah memegang barang-barang airdrop tadi, ada Heavy Sniper dan juga GL. Berhati-hati Nirwana 1 di sini. Ogi dan kawan-kawan harus menjaga posisi. Dan kita lihat di sini dari broker NT ada sudah menembak ke arah bawah di sana yang lagi berenang Ming di sini tapi ketahuan saja oleh anak-anak KZ Solova nampaknya. Dari anak-anak Gendeng Hopkins ternyata. Gendeng Hopkins. Kita lihat ditembak saja, dipukul mundur saja di sana Ming dan juga Tembalang harus saja terpukul mundur.
oleh spray yang dilakukan oleh anak-anak dari bisa patching up. Gendeng Hopkins di sini dengan sangat-sangat baik menutup juga. Wah, di belakang ada. Dan di belakang mereka sudah ada Black Swan. Ternyata Ganeke yang siap saja untuk melakukan peperangan di sini. Dan ZF Boren di sini harus saja dipulangkan di posisi 14 lagi Ganeke dengan hanya 1 eliminasi poin saja. Tapi kita lihat juga sudah ada yang termakan oleh zona pelan-pelan. Apa yang bakal terjadi di sini? Kita lihat sudah ada pertempuran antara OSC di sini. Kita lihat OSC Broker apakah akan bisa melumpuhkan anak-anak dari Gendeng Hopkins ini, masih berada di high ground. Sangat diuntungkan sekali dari anak-anak Hopkins. Gendeng Hopkins ini masih membidik, masih ditutupi oleh utility smoke. Kang Badut masih bisa bertahan di situ. Tidak terdeteksi posisinya, tidak mau overcommit juga, tidak mau terburu-buru. Tapi ada satu yang melewati di sini, Black Swan. Apa yang terjadi dari belakang? Black Swan pun harus dipulangkan, sementara di sisi lain sudah ada pertarungan. Cisun sudah mulai membantai situ. Tapi apa yang terjadi? Broker Tada harus berada di posisi ke-10. Yang harus dipulangkan juga lagi dan lagi. Tapi lihat Cisun, wow, Molly yang sangat on point. Terbakar saja di situ Tony. Tidak dikasih kesempatan untuk hidup. Benar-benar on point dari seorang Cisun. Boostingnya sangat mantap dari seorang Cisun. Yes, kita lihat di sini Godek sudah menjaga posisi berbahaya, memegang 2 senjata yang baik di sini. Tama memegang heavy sniper, akankah diincar di sini? Kita lihat Tama masih mencoba untuk melumpuhkan, tertabrak saja nampaknya di sini. Godek low saja, tapi sayang sekali di sana. Godek harus saja terlumpuhkan kembali nampaknya. Masih kurang maksimal penggunaan, tapi lagi-lagi Pram dekit dengan begitu baik, harus saja melumpuhkan di sana. Dan juga Roman di sini berhasil saja men-take down lagi dan lagi dari anak-anak KZ Solova. Ganeke, kita lihat Gace juga membuang bom, berhasil men-take down juga. KZ Solova harus pulang di posisi nomor 7. Di sini kita lihat Narsi harus dipulangkan. Roman di sini masih berputar-putar, masih santai, mencoba membuang saja berbahaya di bagian belakang Roman. Dan Roman mendapatkan 2 di sana dari anak Fitlaus. Bae dan Doski harus di take down. Ganeke menggunakan bom yang on point dari Roman di sini. Dan hanya tersisa Sentemo nampaknya yang terjepit saja di tengah-tengah di sini di zona akhir, di pertarungan akhir ini Ganeke. Yes, Sentemo di sini kita lihat menggunakan shotgun melakukan sliding tackle di sini ke arah Ronin. Apa yang terjadi? Malah Sentemo yang menjadi bulan-bulanan di sini. Apa yang terjadi? Sentemo pun harus ter-take down. Sofanya pun harus dipulangkan di posisi ke-6. Kita lihat masih bertahan Ronin, masih dengan santai shotgun mengentak dada dari lawannya. Masih ada yang berputar-putar juga menggunakan mobil dari anak-anak Gendeng di sini. Tidak mau terburu-buru, tapi KD Solova harus dipulangkan di posisi ke-4. Kita lihat pertandingan antara Nirwana melawan Gendeng di sini. Kita lihat apakah Nirwana akan di take down. Nirwana 2 melawan 2. Tersisa 1 orang dari seorang Nirwana. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah Gendeng akan mengamankan poin maksimal kedua kalinya, akan memenangkan, akan mendapatkan championship sih. Tersisa Abeng sendiri. Nampaknya. Super Kai diem doang. Iya, kenapa itu diem doang? Wow. Tapi Abeng nampaknya tidak bisa bertahan di sini. Kita lihat Abeng masih 2 melawan 1 dan 1 lagi di Nirwana. Harus dipulangkan. Itu masih ada 1. Kenapa didiemin? Ayo. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu kah? Dan yes, sepertinya sebentar lagi kemenangan akan terjadi 2 kali berturut-turut untuk anak-anak dari Gendeng di sini. Yes, congratulations dan selamat untuk Gendeng, lagi-lagi 2 kali championess, menduduki posisi nomor 1 di overall standing sementara, yang sebentar lagi akan kita hitung dan kita tampilkan siapakah 12 tim terbaik. Dan pastinya dari Gendeng sudah memastikan tiket melaju ke babak semifinal. Congratulations untuk Gendeng. Wah, ini 2 kali bro. 2 kali. Buset. Apalagi kalau dia udah pakai shotgun, gue inget banget shotgunnya dia.